Kolese Santo Yusuf, nama yang tak lekang oleh waktu, nama yang tidak sekadar tanda, tapi di dalamnya ada nilai, harapan, dan perjuangan. Menyebut nama Kolese Santo Yusuf tidak bisa dilepaskan dari sosok Pastor Joseph Wang Sidede. Pastor Wang adalah batu penjuru yang kokoh yang dengan iman, visi, dan ketekunan membangun fondasi Kolese Santo Yusuf Wain hingga hari ini dapat berdiri tegak, terus memberi sumbangsih bagi bangsa dan negara melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Kristiani. Pastor Wang itu apa? Disiplin, sangat disiplin dan konsisten. Jangan coba-coba nggak jujur dengan dia. Romo Wang itu sosoknya sangat berwibawa dalam mendisiplinkan para guru. Suatu hari, ada guru yang terlambat datang. Dia karena terlambat, dia maunya segera masuk ruang guru, setelah itu mengambil bukunya lalu akan masuk kelas. Tapi apa yang terjadi? Di depan ruang guru itu sudah berdiri dengan wibawanya Romo Wang. Langsung guru itu ditegur, ini murid tidak boleh terlambat. Kenapa guru terlambat ini? Guru itu malunya bukan main, bukan masuk ke ruang guru, langsung masuk ke kelas dengan lari terbirit-birit saking malu dan takutnya. Setelah itu guru tersebut saya lihat tidak pernah terlambat lagi. Pastor Joseph Wang dilahirkan dalam lingkungan keluarga Katolik yang saleh di Shanghai pada 20 April 1911. Sejak kecil, Pastor Wang menunjukkan ketekunan dalam belajar dan kedalaman iman. Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Shanghai. Pada tahun 1933, ia memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan dengan masuk kongregasi murid-murid Tuhan, Congregatio Discipulorum Domini atau CDD, sebuah kongregasi religius yang didirikan oleh Kardinal Celso Costantini di Tiongkok pada tahun 1927. Tepat pada 24 Oktober 1937, di usia 26 tahun, Joseph Wang ditahbiskan menjadi imam. Karismanya yang cemerlang dan pribadinya yang rendah hati membuatnya dipercaya menjadi sekretaris pribadi Kardinal Celso Costantini, sang bapa pendiri CDD, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kongregasi untuk evangelisasi bangsa-bangsa atau propaganda fide di Vatikan. Namun, badai sejarah segera menghampiri. Setelah Perang Dunia Kedua, situasi politik di Tiongkok berubah drastis. Pada tahun 1949, Partai Komunis menguasai seluruh daratan Tiongkok dan kebebasan beragama, terutama bagi institusi Katolik, mulai dibatasi secara ketat. Dalam tekanan yang semakin berat, para anggota CDD di Tiongkok Utara mengadakan Kapitel General kedua, sebuah keputusan berani yang menandai awal perjalanan misi mereka di luar tanah kelahiran. Dalam situasi politik yang semakin genting, dengan bayang-bayang rezim komunis yang menindas kebebasan beragama, terutama agama Kristen, para anggota CDD bertindak cepat, termasuk Pastor Joseph Wang CDD yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan sedikit informasi tentang Indonesia, namun penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan,
beliau naik kapal menuju Nanyang, Asia Tenggara, dan tiba di Pulau Weh, Sabang. Sabang ternyata hanyalah pulau kecil, bukan pelabuhan utama. Dari sana, beliau melanjutkan perjalanan dengan kapal lain dan akhirnya mendarat di Kota Raja, Aceh. Perjalanan darat pun dilanjutkan hingga tiba di Medan sekitar pertengahan Oktober 1948. Kedatangannya disambut hangat oleh umat paroki Kristus Raja Medan. Pastor Wang segera terlibat dalam perencanaan pendidikan. Ia membantu membentuk dewan direksi, menggalang dana dari komunitas Tionghoa setempat. Awalnya, Pastor Wang diminta untuk mengelola sekolah menengah berbasis dua bahasa, Tionghoa, Inggris. Namun, di balik kesuksesan itu, ada pergumulan yang tak terlihat, semakin menguatnya visi dalam pendidikan, dan dorongan misi semakin menguat dalam diri Pastor Wang. Karena itu, kemudian dengan berat hati namun penuh keyakinan, Pastor Wang memutuskan untuk pergi mencari tempat di mana ia bisa melayani umat Tionghoa diaspora seperti tujuan perutusannya dengan kebebasan dan integritas. Ia pun berangkat ke Pulau Jawa. Dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian, ia menyambangi Jakarta, Semarang, hingga Surabaya, menjajaki kemungkinan kerjasama dengan berbagai keuskupan. Namun, Tuhan mempunyai rencana lain. Sewaktu di Surabaya, seorang imam mengarahkan Pastor Wang menuju ke Vikariat Apostolik Malang yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Tanpa ragu, Pastor Wang naik bus kota menuju Malang. Di Malang, dia kemudian menghadap Vikaris Apostolik A.E.J. Albers Okar. Di sanalah perutusan Pastor Wang menjadi jelas. Ternyata Vikariat Apostolik Malang sedang mencari seorang imam yang fasih berbahasa Mandarin untuk melayani komunitas Tionghoa, terutama melalui pendidikan. Romo Wang itu punya rancangan, punya konsep bagaimana beliau itu bisa mengangkat komunitas kecil. Karena waktu itu yang agak sulit itu kan keturunan. Nah, ini oleh Romo Wang diangkat, diberi waktu, diberi tempat, terutama dalam hal peningkatan pendidikan. Dalam pertemuan pada 16 Januari 1951, setelah mendengar latar belakang Pastor Wang, mantan sekretaris pribadi Bapak Pendiri CDD di Roma, dan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan, Vikaris Apostolik Albers langsung meminta Pastor Wang untuk bekerja di Malang dan melayani orang-orang Tionghoa. Pastor Wang pun segera meminta surat resmi dari Uskup Malang kepada Uskup Agung Medan, yang kemudian menyetujui perpindahannya. Dengan demikian, sebuah babak baru dimulai di Malang, tempat di mana mimpi Pastor Wang tentang pendidikan Katolik yang utuh, bebas, dan penuh kasih akhirnya menemukan tanah subur untuk tumbuh.
Kedatangan Pastor Joseph Wang CDD di Malang bukan sekedar kedatangan seorang imam, melainkan juga sebagai rencana Tuhan. Di tengah kebutuhan mendesak akan pelayanan pastoral bagi umat Tionghoa, hadir seorang gembala yang fasih berbahasa Mandarin, memahami budaya Tionghoa sekaligus berjiwa pendidik. Tiap pagi mesti ke TK. Ke TK, anak kecil-kecil itu dipanggil langsung di pangku sama dia, disun sama dia gitu. Dia seneng anak kecil. Jadi dari situ ke kita gitu. Tapi di kita dia nggak pernah apa gitu, nggak. Kalau dia mau marah, kami dipanggil perorangan. Jadi andai kata ada seseorang yang akan ditegur, maka negurnya secara tersendiri, jadi tidak ditegur dalam rapat, sehingga merupakan pastor yang sangat bijaksana. Semangatnya guru-guru itu harus sayang sama anak-anak, dan anak-anak itu ditanam kejujuran nomor 1. Jangan coba-coba bohong. Sekali bohong, dia sudah nggak percaya untuk selamanya. Sayang sama anak-anak dan disiplin dengan anak-anak itu. Disiplin bukan berarti kereng ya. Bukan berarti jahat, tapi sayang. Anak-anak meskipun habis dimarahi, mari dimarahi dirangkul. Gitu. Romo, setelah kami keluar dari asrama, dari ini, kami baru tahu bahwa Romo itu mendidik kami dengan cinta. Kita pernah seharusnya sudah kembali ke kelas, kita masih molor-molor. Jadi kita pernah dihukum, satu kelas tuh dihukum, suruh nulis peraturan sampai pastor waktu, sampai quintana tuh habis. Begitu dipercaya berkarya di Malang, Pastor Wang langsung mewujudkan komitmennya pada satu prinsip hidup yang ia pegang teguh. Barang siapa memiliki kaum muda, dialah yang memiliki masa depan. Orang muda. Dan mendidik itu artinya kan luas sekali. Kan luas sekali. Kan tidak bisa dirumuskan dengan 1-2 kata, tidak bisa. Dengan 1-2 kalimat, tidak bisa. Jadi mendidik itu nomor 1 ya harus ada hati. Dengan semangat misi yang diyakininya bahwa masa depan terletak pada kaum muda, Pastor Wang menyadari betapa sulitnya lulusan SMA Tionghoa pada masa itu melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Indonesia. Di sisi lain, mereka juga tidak mampu atau tidak bersedia kembali ke Tiongkok untuk studi lanjutan. Kondisi ini menggerakkan hatinya untuk mencari jalan keluar. Ia pun yakin satu-satunya solusi adalah mendirikan sekolah sendiri yang khusus menampung lulusan sekolah-sekolah Tionghoa, sekaligus mempersiapkan mereka secara bertahap agar dapat mengikuti ujian negeri. Wang itu seorang pastor yang mempunyai visi ke depan, yang terutama terkait dengan kualitas pendidikan. Dalam upaya mencari lokasi yang tepat, Pastor Wang diajak oleh Uskup Malang Monsinyur A.I.J. Albers Okarm berkeliling kota. Sampailah mereka di Klojen, di mana ditemukan sebuah bangunan bekas Lagery School peninggalan Belanda. Pada bulan Maret, gedung itu berhasil dibeli seharga Rp20.000 dengan bantuan dana dari Vikariat Apostolik Malang yang kemudian dilunasi secara bertahap. Setelah pembelian, Pastor Wang langsung ditugaskan untuk membuka sekolah di tempat itu, khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa yang kesulitan diterima di sekolah-sekolah lain. Ia pun aktif berhubungan dengan para tokoh masyarakat Tionghoa di Malang. Kebanyakan di antaranya bukan Katolik. Modal awal sebesar Rp2.000 bahkan datang dari Keuskupan Medan untuk mengelola pembenahan dan pembangunan gedung.
Pastor Wang membentuk sebuah panitia yang terdiri atas tokoh-tokoh Tionghoa setempat yang bersama-sama merancang pendirian sekolah menengah pertama. Akhirnya, pada Juli 1951, sebuah ruang kelas pertama telah siap digunakan. Bertepatan pada awal tahun ajaran baru, sekolah impian itu pun dibuka secara sederhana pada tanggal 16 Juli 1951. Tidak ada upacara, tidak ada pemberkatan, apalagi perayaan meriah. Sekolah dibuka begitu saja dalam kesederhanaan, sambil terus menyelesaikan pembangunan ruang-ruang lainnya. Jumlah siswa yang diterima saat itu setelah seleksi adalah 97 siswa. Baru pada 19 Maret 1952, gedung sekolah diberkati secara resmi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pesta Sekolah, sekaligus menjadi pelindung sekolah. Penetapan istilah pesta sekolah sengaja dipilih agar lebih netral dan mencerminkan identitas kelembagaan yang terbuka. Ketika angkatan pertama siswa sekolah menengah menyelesaikan studi mereka, permintaan melanjutkan ke jenjang SMA cukup besar. Menanggapi hal ini, pada 20 Desember 1953, Bapak Uskup meminta Pastor Wang untuk membuka satu kelas SMA. Beberapa minggu kemudian, pada 4 Januari 1954, kelas SMA bagian B resmi dibuka dengan 27 orang siswa dan Pastor Wang sendiri menjabat sebagai kepala sekolah. Pada 1 Agustus 1955, sekolah telah memiliki 3 kelas SMA dan 5 kelas SMP. Pada 1 Januari 1958, pengelolaan TK SD Nanjang di Jalan Kota Lama nomor 28 sampai 30 diserahkan kepada Pastor Wang. Nanjang itu kan sekolah Cina. Nah, pada waktu 59 kan ada ribut-ribut. Nah, PP 10 itu kan. Nah, terus itu sekolah diserahkan ke Pastor Wang. Tapi Pastor Wang bilang nggak bisa. Saya kan orang asing. Maka kan diserahkan kepada keuskupan. Lalu keuskupan menugaskan Pastor Wang untuk mengelola sekolah itu. Sudah, gitu saja. Saat itu, sekolah tersebut terdiri atas 6 kelas SD dan 2 kelas TK. Dengan dimulainya tahun ajaran baru pada 1 Agustus 1958, Asrama Putra SMP SMA juga dibuka di Jalan Dr. Sutomo, dihuni oleh 36 siswa dengan Pastor Wang sebagai kepala asrama. Jadi saya waktu itu ditugaskan di sana. Jadi tiap hari saya berangkat ke Kota Lama itu, lalu siang jam 12 anak pulang, saya sampai pulang ke Sutomo, naik sepeda, lalu mulai ngurusi asrama. Jadi, Willy, kamu pagi di Nanjang, siang sampai besok paginya kamu di asrama. Itu tugas yang pasti. Pada 1 Desember 1959, nama sekolah yang semula dikenal sebagai SMRK Hua-In secara resmi diubah menjadi Kolese Santo Yusuf. Pada masa itu, kepemimpinan sekolah beralih kepada Bapak Paulus Basuki sebagai kepala sekolah, sementara Pastor Wang tetap menjadi arsitek spiritual dan penggerak utama di balik visi pendidikan yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, Kolose Santo Yusuf terus bertumbuh dan berkembang. Semua perkembangan ini tidak lepas dari fondasi yang telah diletakkan oleh Pastor Yosef Wang CDD yang meneruskan semangat Celso Konstantini untuk memperhatikan pendidikan orang muda. Hingga hari ini, warisan Pastor Wang masih berdiri kokoh di dalam seluruh karya Kolose Santo Yusuf. Namun, dengan kerendahan hati yang khas, ia selalu menegaskan bahwa Monsinyur A.E.J. Albers Okarm
adalah tokoh yang layak disebut sebagai pendiri Kolose Santo Yusuf, karena beliau yang memberikan perintah dan dukungan penuh untuk membuka serta mengembangkan sekolah ini sejak awal. Paling berat yaitu pada waktunya anak itu kelas 6 atau kelas 3 SMP tidak boleh ikut ujian. Karena dahulu mereka dilompat-lompatkan. Sehingga waktu ada aturan bahwa harus ada raport kelas 1 sampai kelas 6 yang jelas, nggak bisa. Saya ini kan tidak bermaksud merugikan orang gitu loh. Nah, kok sekarang ini saya harus ngalami seperti ini gitu. Pastor Wang sampai meneteskan air mata. Dari Tuhan kita berasal, dan kepadanya kita kembali. Setelah berjuang selama 12 tahun melawan penyakit tekanan darah tinggi dan gangguan jantung, Pastor Joseph Wang CDD berpulang ke rumah Bapa pada tanggal 12 November 1985 pukul 15.20 di RS Panti Nirmala Malang. Tubuhnya memang takluk oleh waktu, tetapi semangatnya, semangat melayani, mendidik, dan membuka jalan bagi kaum muda tetap hidup, tak terkalahkan, dan terus mengalir dalam setiap generasi Kolese Santo Yusuf. Keluarga besar Kolese Santo Yusuf Wain tentu merasakan duka yang mendalam atas kepergian guru dan pendiri mereka. Namun, di tengah kesedihan itu, semangat perjuangannya justru menjadi obor yang terus menyala, menggerakkan setiap generasi untuk melanjutkan karya yang telah ditanam dengan penuh cinta dan pengabdian. Pastor Joseph Wang CDD bukan hanya meninggalkan bangunan atau sistem, tetapi sebuah warisan semangat mendidik tanpa pamrih, membuka pintu bagi yang terpinggirkan, dan menanam harapan lewat ilmu dan iman.